Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada hadis wa ruwaina, dan kami telah meriwayatkanhu hadis tadi aidan juga min riwayati Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahasanya Nabi SAW beliau bersabda, la hasada, tidak ada hasad, illa kecuali fitnah ini, kecuali pada dua orang. Yang pertama adalah rajulun, seorang, atahullahu malan, yang Allah berikan kepada dia harta, fasallatahu, kemudian dia menggunakan harta tadi ala halakatihi, untuk dia habiskan harta tadi, fil haq, di jalan kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun, seorang, atahullahu hikmatan, yang Allah berikan kepadanya hikmah, wa huwa yaqdi, dan dia memutuskan biha, dengan hikmah tadi, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan hikmah tadi. Jadi kata Nabi, tidak boleh iri dengki kecuali pada dua orang ini. Yang pertama, seorang yang Allah SWT beri dia harta, kemudian dia gunakan harta tadi, dia habiskan harta tadi di jalan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah seorang yang Allah beri dia hikmah, kemudian dia memutuskan satu perkara dengan hikmahnya tadi, dan dia ajarkan hikmah tadi kepada manusia. Jadi tidak ada iri dengki kecuali kepada dua orang ini. Kemudian Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu, dan adapun kebaikan itu bi asyri amsalihha, dengan 10 semisalnya, semisal kebaikan. Jadi 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal, akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, sehingga 3 huruf kali 10 totalnya adalah 30. Sehingga ucapan alif lam mim itu pahalanya adalah 30 kebaikan. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahihun, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah SWT berfirman. Ini berarti adalah hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman. Kata Allah SWT di dalam hadis qudsinya, man syagulahul Qur'an wa dzikri, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran wa dzikri, dan berzikir kepadaku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberikan kepadanya, afdalama, yang lebih utamanya sesuatu, u'ti, yang aku berikan, as-sa'ilin, kepada orang-orang yang meminta. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah,
ala sairil kalam, dibandingkan seluruh kalam, itu kafadlillah, itu seperti keutamaan Allah ala khalqihi, dibandingkan makhluknya. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun, hadis hasan. Jadi kata Nabi, Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsinya, siapa yang dia sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan berzikir kepadaku, kata Allah, sehingga dia lupa untuk berdoa kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah dibandingkan seluruh kalam itu seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un, sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam hatinya syai'un, sesuatu apapun, minal Qur'an, daripada Al-Qur'an, maka itu kal baitil kharib, orang tadi seperti rumah yang hancur. Jadi orang yang di dalam hatinya itu tidak ada sedikit daripada Al-Qur'an, maka dia seperti rumah yang hancur. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahihun, ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, waratil, dan tartilkanlah, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan Al-Qur'an di dunia, fa inna manzilaka, karena sesungguhnya kedudukanmu, derajatmu itu inda akhiri ayatin taqra'uha, inda akhiri ayatin taqra'u, yaitu sesungguhnya derajatmu itu pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi nanti di surga, kata Nabi, akan dikatakan kepada ahli Quran, bacalah dan teruslah naik. Kemudian tartilkanlah bacaan Al-Quran sebagaimana engkau tartilkan bacaan tadi di dunia. Sesungguhnya derajatmu, posisimu di surga itu pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, pada akhir ayat yang kamu baca, itulah posisimu. Semakin kamu baca ayat banyak, semakin tinggi derajatmu di surga. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Wa an Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fih, dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkan isi Al-Qur'an, ulbisa walidahu, maka akan dikenakan walidahu, kedua orang tuanya, tajan, mahkota, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dhau'uhu, yang ada pun cahaya mahkotanya itu ahsanu, lebih indah, min dhau'i syamsi, daripada cahayanya matahari, fi buyutid dunya, di rumah-rumah dunia. Fama dhannukum, maka kata Nabi, fama dhannukum, bagaimana pendapat kalian, billadzi, dengan orang, amila bihada, yang mengamalkannya ini, mengamalkan Al-Qur'an. Jadi
orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang sinarnya mahkota tadi itu lebih indah, lebih terang daripada sinar matahari. Nah, ini untuk orang tuanya. Kata Nabi, "Fama dhannukum billati amila bihadza." Kalau gara-gara anaknya, orang tua tadi itu diberi kemuliaan semacam ini, bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri? Tentu lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya di surga. Warawa ad-Darimi, dan telah meriwayatkan ad-Darimi bi isnadihi dengan isnadnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hati yang menyimpan Al-Qur'an. Jadi kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, mengadab hati yang menyimpan Al-Qur'an. Wa inna, dan sesungguhnya wa inna hadzal Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini itu adalah ma'dubatullah, itu adalah hidangan daripada Allah. Jadi Al-Quran itu adalah hidangan daripada Allah. Faman dakhala fihi fahuwa aminun, maka siapa yang masuk di dalam hidangan Allah, maka dia aman. Waman ahabbal Quran, dan siapa yang mencintai Al-Quran, falyabshir, maka hendaknya dia bergembira. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Maka siapa yang masuk di dalam hidangan tersebut, maka dia aman. Maka siapa yang cinta Al-Quran, maka bergembiralah ia. Kemudian wa an Abdul Hamid Al-Himani, dan daripada Abdul Hamid Al-Himani, qala, beliau berkata, Sa'altu Sufyan ats-Tsauri anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika au yaqra'ul Qur'an. Sa'altu, kata Abil Hamid, aku bertanya Sufyan kepada Sufyan ats-Tsauri, anir rajuli, tentang seseorang, yaghzu, yang dia berperang, ahabbu ilaika, lebih kamu sukai, au yaqra'ul Qur'an, atau orang yang baca Qur'an. Faqala, maka Sufyan ats-Tsauri beliau mengatakan, yaqra'ul Qur'an, yang lebih aku sukai adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi Abdul Hamid tadi bertanya kepada Sufyan Tsauri, ada dua orang. Yang pertama orang yang berperang, yang kedua orang yang membaca Al-Qur'an. Di antara keduanya itu mana yang kamu lebih sukai? Kata Sufyan ats-Tsauri, yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Alasannya li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man, orang, ta'allamal Qur'an, yang dia belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.